Selamat malam Bapak, Ibu semuanya. Kembali kita berada dalam persekutuan kebenaran yang memerdekakan dalam fellowship kita sore malam hari ini. Hari Jumat 6 November 2020 dengan tema pada hari ini adalah Nuh, baptisan dalam kematian Kristus. Baik, kita akan segera mulai. Silakan Pak JK. Ya, terima kasih Pak Jo. Selamat sore semuanya menjelang malam ini. Pada sore hari ini kembali kita diskusi melihat Kristus yang diperlihatkan di dalam perjanjian lama, Kristus yang merupakan kehidupan kita, itu diperlihatkan di dalam setiap peristiwa yang sebagaimana sering kita bahas, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Dan khususnya pada hari ini kita akan melihat bagaimana Kristus diperagakan di dalam masa atau di zaman Nuh. Dan hal itu bisa kita baca dengan baik sejak dari kitab Kejadian 6 maupun seterusnya sampai kepada kitab Kejadian 7, 8. Ya, kita bisa melihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nuh hadir. Oke. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 6 ayatnya yang kelima dan seterusnya, maka kita melihat di sini bahwa Allah melihat kejahatan manusia besar di bumi. Dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Ini berbicara tentang natur daripada manusia itu sendiri, memang hatinya selalu membuahkan kejahatan, tidak pernah mendatangkan kebaikan. Selalu. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita sudah bahas sejak dari Adam dan Hawa dan juga Kain dan Habel, bahwa keturunan-keturunan daging yang dihasilkan melalui Adam itu adalah keturunan yang jahat. Kita sudah bahas bagaimana Kain membunuh adiknya dan dia mewakili satu jenis, yaitu jenis yang jahat yang selalu akan bermusuhan dengan keturunan Kristus. Lalu Tuhan menetapkan bahwa dia akan menghapus manusia. Dia akan menghapus. Perhatikan di sini yang dia hapus itu bukan langit dan bumi secara fisik, tapi yang dia akan hapus itu adalah manusia. Manusia, jenis yang telah dia ciptakan. Ini ketetapannya, aku akan menghapus manusia. Jadi kalau kita mau melihat kemudian dia mengerjakan penghapusan manusia ini melalui kejadian air bah itu, maka apa yang dilakukan di dalam air bah itu adalah menghapus manusia. Jadi air bah itu bukan hanya malapetaka, hancurnya bumi dengan adanya air, tetapi sekali lagi tujuan Allah memperagakan itu dalam rangka menggambarkan bagaimana Allah menghapus manusia. Yang kemudian kita tahu melalui pekerjaan Yesus, dia membuat semua manusia mati. Kalau satu orang mati untuk semua, maka semua manusia mati. Lalu dikatakan dalam ayat 8, ini bagus sekali. Nuh mendapat kasih karunia. Nah, ini yang kemarin minggu lalu kita bahas tentang kasih karunia. Banyak orang berkata bahwa sekarang ini zamannya kasih karunia. Ya. Dulu zamannya hukum Taurat. Tapi kalau kita melihat Alkitab, sekali lagi saya katakan, kalau kita memperhatikan Alkitab, kasih karunia itu juga diberikan kepada orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama. Jadi kasih karunia ini bukan karena hukum Taurat tidak mampu mengatasi akan kehidupan manusia yang penuh dengan dosa, maka kemudian Allah mengakhiri hukum Taurat dan memberikan kasih karunia. Perhatikan ayat ke-8 ini, Nuh. Jadi ribuan tahun sebelum hukum Taurat itu juga diberikan, ratusan tahun, ribuan tahun sebelum hukum Taurat diberikan, kasih karunia itu sudah diberikan. Sudah diberikan. Tetapi sekali lagi, kita katakan bahwa kasih karunia yang diterima oleh orang-orang beriman di dalam perjanjian lama itu yang mendapat kasih karunia ini, mereka mendapatnya dalam bentuk gambaran. Tetapi itu adalah kasih karunia. Ya. Tapi gambaran kasih karunia itu sendiri. Jadi kalau di dalam kasih karunia itu berlimpah kehidupan yang penuh dengan tanda kutipnya susu dan madu, maka mereka akan diberikan tanda kutipnya susu dan madu. Berlimpah dengan perlindungan Allah, maka mereka akan diberikan perlindungan yang secara jasmani, begitu. Karena itu semua kan peragaan di dalam
spiritual dari realita kasih karunia itu sendiri. Jadi Nuh mendapat kasih karunia Allah. Artinya Nuh mendapatkan Kristus. Nuh diberikan Kristus. Sehingga Nuh akan hidup dengan sebagai gambaran daripada Kristus itu sendiri. Nuh akan memperagakan Kristus yang dia dapat. Karena setiap orang yang mendapatkan kasih karunia di dalam perjanjian lama, maka mereka akan memperagakan kasih karunia itu. Supaya kita yang sekarang hidup di dalam perjanjian yang baru, mengetahui bagaimana kasih karunia itu. Mereka harus memperagakan kasih karunia. Supaya kita bisa membandingkan, ini loh yang kasih karunia dan ini bukan kasih karunia. Supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa mengetahui realita dalam Kristus itu. Jadi rahasia-rahasia yang dahulu susah dimengerti oleh manusia mengenai kasih karunia itu, bagi kita yang ada di dalam Kristus sekarang, itu bukan rahasia lagi. Karena itu sebenarnya kehidupan kita yang real. Lalu kita tahu bahwa ada satu peristiwa di dalam perjalanan Nuh ini ya. Lalu kemudian kita membaca di sini, adapun bumi telah rusak di hadapan Allah, penuh dengan kekerasan, dan kemudian Allah melihat bahwa semua manusia itu menjalankan hidup yang rusak di bumi. Dan dia memutuskan bahwa dia akan mengakhiri semua hidup segala makhluk. Ya, segala makhluk yang ada, dia akan akhiri semua itu. Dan kemudian kita tahu Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Kenapa? Karena kemudian Allah akan memberikan air yang meliputi seluruh bumi, dan kemudian akan, ya, tanda kutipnya banjir begitu, full, seluruh bumi akan dipenuhi oleh air, dan Nuh akan masuk ke dalam bahtera itu beserta dengan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan yang dia beritakan itu. Kemudian Nuh melakukan semua itu, dan di dalam pasal 7 kita bisa melihat ketika waktunya tiba, Nuh diperintahkan untuk masuk ke dalam bahtera itu beserta dengan seisi rumahnya. Jadi bahtera itu sama seperti rumah dia, gambarannya. Bahtera itu sama seperti tempat kehidupan satu keluarga. Karena engkaulah, perhatikan di sini, dia tidak melihat orang lain. Allah tidak melihat istrinya Nuh, ya, Allah tidak melihat anak-anaknya Nuh. Allah justru melihat Nuhnya. Engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nah, kenapa begitu pentingnya yang kita pelajari tentang Nuh ini? Karena sebenarnya dengan jelas Yesus sudah menyatakan bahwa kedatangan anak manusia itu sama seperti pada saat zaman Nuh. Tapi zaman sekarang banyak sekali ajaran-ajaran dalam gereja, mereka masih menantikan Yesus datang. Jadi saya coba ambil itu di dalam Matius 24. Dia katakan ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Zaman Nuh sama dengan kedatangan anak manusia. Jadi kalau kita belajar atau kalau kita membahas tentang Nuh, atau kita membahas Kejadian 6 dan 7, itu sebenarnya merupakan gambaran pada saat kedatangan anak manusia. Tentu saja ini yang banyak sekali gereja-gereja katakan kedatangan Yesus kedua kali. Karena pasal 24 ini jelas menyatakan hal itu. Nah, sekarang kalau kita membahas kedatangan Yesus tanda kutipnya kedua kali itu, maka tentu saja gambarannya apa? Yang mana? Kita bisa baca dari zaman Nuh. Karena Yesus sendiri menyatakan sebagai comparison-nya. Kalau kita mempelajari kedatangan anak manusia, pelajarinya kehidupan mereka pada zaman Nuh. Kalau kita mempelajari kehidupan zaman Nuh, itu akan merefer kepada kedatangan anak manusia. Coba perhatikan dalam ayat 37-38 ini. Sedikit kita menyinggung tentang kedatangan Yesus itu. Bagaimana zaman Nuh itu? Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Begitu pula lah sebenarnya pada zaman kedatangan anak manusia. Jadi pada saat kedatangan anak manusia, orang-orang tuh nggak tahu sesuatu.
Bukan berarti, oh coba lihat di langit tandanya begini, coba lihat hari ini, coba lihat masa ini, coba hitung hari-hari dan tanggal-tanggalnya. Tidak ada tanda-tandanya. Karena apa? Karena gambarannya adalah sama seperti zaman Nuh. Kalau zaman Nuh itu mereka hidup normal, kalau kita bilang. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sampai kapan? Sampai Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi itu kehidupan normal sebenarnya. Tidak ada yang spesifik sebagaimana yang diajarkan oleh begitu banyak gereja mengajarkan bahwa oh ada tanda-tanda seperti ini, tanda-tanda seperti ini. Perhatikan ini, perhatikan ini, perhatikan ini. Tidak ada yang diperhatikan di situ. Karena ini Yesus sendiri yang mengatakannya. Tidak ada yang mereka perhatikan. Mereka hidup normal, orang-orang itu hidup normal. Tidak ada suruh tengok-tengok ke langit, coba lihat kalau awan sudah mulai mendung, begitu hujan akan turun. Kenapa? Karena mereka kan menantikan air bah. Sebenarnya kan kalau kita bicara air bah dan datang banjir dari hujan, maka harusnya kan lebih mudah bagi mereka untuk memperhatikan tanda-tanda daripada zaman, tanda-tanda daripada langit, tanda-tanda yang ada di laut. Kalau air laut sudah naik begitu, wah ini nanti sebentar lagi akan datang air bah, misalnya. Tapi tidak ada perintah untuk mereka memperhatikan hal-hal itu. Jadi pada saat kedatangan anak manusia pun, manusia nggak ngerti, manusia tidak akan memiliki tanda-tanda apa kedatangan anak manusia itu. Sebenarnya tidak ada satu manusia pun dalam dunia ini yang tahu. Perhatikan di sini ayat 35:9, mereka tidak tahu akan sesuatu, tidak tahu, tidak menyadari, tidak tahu apa tandanya. Mereka mendengar Nuh berkata, ayo masuk ke bahtera karena Allah akan menghapus seluruh makhluk dalam dunia ini. Tapi mereka tidak tahu, nggak ada tanda apa-apa. Kenapa? Karena hanya satu himbauan dia, masuk ke dalam bahtera. Hanya satu pemberitaan dia bahwa Allah akan menghancurkan seluruh manusia, seluruh makhluk dalam dunia itu. Dan seterusnya kalau kita baca ini. Jadi apa yang dialami oleh mereka pada zaman Nuh ini, lalu dia katakan demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sehingga kita bisa melihat bahwa pemberitaan tentang kedatangan anak manusia yang saat ini banyak diberitakan di dalam agama Kristen itu berbeda sekali dengan realita kehidupan di zaman Nuh. Yang Yesus katakan perhatikan apa yang dialami di zaman Nuh. Mereka nggak tahu apa-apa. Yang mereka tahu tiba-tiba aja sudah banjir. Yang mereka tahu tiba-tiba saja Nuh disuruh masuk ke dalam bahtera. Kalau kita kembali ke dalam Kejadian 7 tadi, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Nuh yang diperintahkan. Orang-orang nggak tahu. Tahu-tahu tiba-tiba sudah Nuh bergerak dengan seluruh keluarganya, isi rumahnya itu dengan binatang-binatang yang haram dan yang tidak haram. Dia bawa masuk ke dalam bahtera. Dan mungkin selama perjalanan peristiwa dia masuk ke dalam bahtera itu, mungkin mereka mentertawakan Nuh. Kenapa? Karena aman-aman saja. Sekali lagi saya katakan, mereka tidak melihat akan hujan, mereka tidak melihat langit begitu menakutkan. Kalau terjadi tanda-tanda, misalnya tanda-tanda di langit yang sangat menakutkan, saya percaya orang-orang pun akan ikut bersama dengan Nuh masuk ke dalam bahteranya. Kenapa? Karena menakutkan. Kalau terjadi tsunami begitu, di tempat di mana mereka tinggal di situ misalnya, air laut naik dan terjadilah hal-hal yang sangat menakutkan, mereka mungkin akan berlomba-lomba lari ke tempat bahteranya Nuh. Kenapa? Karena daya tampungnya cukup. Karena Nuh mempersiapkan itu 120 tahun lamanya. Tetapi kan nggak ada tanda-tanda itu. Lalu kenapa sekarang gereja-gereja berteriak, lihat tanda-tanda seperti itu? Tentu saja ada ayat-ayat yang bisa dipakai. Tetapi bagaimana dengan perkataan Yesus sendiri mengatakan bahwa kedatangan anak manusia itu sama seperti di zaman Nuh. Kan kita tidak mungkin menghilangkan perkataan Yesus itu hanya gara-gara kita punya teologi ya. Kita justru harus memperhatikan apa yang Yesus katakan. Kalau di zaman Nuh itu tidak ada tanda-tanda alam itu, maka tentu saja di zaman-zaman ketika anak manusia itu datang, pun tidak akan ada tanda-tanda yang begitu menakutkan. Secara alamiah bisa dilihat. Karena zaman Nuh yang secara fisik dipraktekkan, dia diperagakan pun tidak diperagakan sama sekali. Yang terjadi adalah hari itu tiba-tiba mendatangi mereka.
Ketika Nuh sudah masuk ke dalam bahtera, ketika semua binatang yang disuruh masuk sudah masuk ke dalam bahtera, seisi rumahnya ada dalam bahtera, tiba-tiba Allah langsung tutup pintu bahtera itu. Selesai sudah. Baru datang tingkap-tingkap langit dibuka. Baru datang hujan. Terlambat. Jadi kalau kita memperhatikan kapan Yesus datang, jangan-jangan dia sudah datang. Terlambat. Karena Allah menutup pintunya. Nah, mari kita lihat apakah betul peristiwa Nuh itu merupakan gambaran kedatangan anak Allah. Tentu saja betul. Bukan karena saya berteologi, tapi karena Yesus yang mengatakannya. Itu menjadi patokan kita karena Yesus yang mengatakannya. Lalu apa yang dia maksud dengan zaman Nuh dengan kedatangan anak manusia? Disinilah kita bisa melihat betapa jauhnya tafsiran teologi Kristen tentang kedatangan anak manusia. Perhatikan sekali lagi saya katakan, kedatangan anak manusia itu sama dengan zaman Nuh, kehidupan di zaman Nuh. Nah, Rasul Petrus, itu memiliki satu pemahaman tentang peristiwa zaman Nuh. Di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-19. Perhatikan di sini. Di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi dia berbicara tentang zaman Nuh. Ya. 1 Petrus ini berbicara tentang zaman Nuh. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Lalu perhatikan di sini. Juga kamu sekarang. Kata sekarang ini mengacu sejak 2000 tahun yang lalu. Sejak tulisan Petrus itu dibuat. Diselamatkan oleh kiasannya. Apa itu kiasannya? Apa itu gambaran zaman Nuh? Ternyata itu adalah baptisan. Jadi di zaman Nuh itu ada baptisan. Jadi itu gambaran baptisan itu sendiri. Petrus mengatakan bahwa peristiwa air bah itu adalah kiasan daripada baptisan yang menyelamatkan. Yesus mengatakan bahwa peristiwa di zaman Nuh itu adalah kedatangan anak manusia. Jadi kalau kita temukan antara tulisan Petrus dengan tulisan Matius dan Markus ini, perkataan Yesus, Petrus berkata itu kiasan akan baptisan, Yesus berkata itu tanda kedatangan anak manusia, begitulah kedatangan anak manusia, berarti baptisan itu sama dengan peristiwa kedatangan anak manusia. Karena itu adalah peristiwa daripada zaman Nuh. Itu peristiwa zaman Nuh. Jadi ini bukan suatu peristiwa yang sama sebagaimana sekarang diberitakan di dalam gereja-gereja, dalam kekristenan kita, dalam orang menantikan kedatangan Tuhan, bahwa nanti dia akan datang di atas awan-awan, dia akan menghakimi begini. Sementara Yesus mendeklar dengan baik sekali bahwa kedatangan anak manusia itu sama dengan zaman Nuh. Petrus mendeklar sama sekali bahwa air bah itu adalah baptisan. Dengan kata lain, baptisan itu berbicara tentang kedatangan anak manusia. Saya coba untuk kita ulang lagi sedikit mengenai peristiwa Nuh. Kita mengetahui bahwa ada kehidupan mereka di masa-masa zaman Nuh itu setelah Kain dan Habil itu, bagaimana kerusakan kehidupan manusia. Lalu Allah mengambil Nuh untuk menjadi peragaan daripada Kristus sebagai tanda kedatangan anak manusia itu. Lalu kemudian kita tahu kehidupan yang rusak itu yang akan dihancurkan oleh Allah, yang kita sebut dengan ciptaan lama, karena itu yang pertama yang Allah buat. Ya, Allah memang membuat itu, di awal-awalnya dia menciptakan. Lalu dihadirkan air bah. Air bah inilah yang kemudian oleh Petrus dikatakan sebagai baptisan. Jadi peristiwa penghancuran ini itu sama dengan baptisan. Sama dengan baptisan. Sementara Yesus mengatakan peristiwa ini adalah kedatangan anak manusia. Jadi baptisan itu sama dengan kedatangan anak manusia. Air bah yang datang ini, dia memisahkan
antara manusia yang dihancurkan yang di luar bahtera itu, mereka mengalami kematian. Jadi mereka yang berada di dalam bumi itu mengalami kematian. Itu baptisan. Baptisan Kristus seperti itu. Mereka mengalami air yang sama. Air bah itu air yang sama. Bukan hanya membuat orang mati, tetapi air bah yang sama, dia membawa bahtera ini naik terus tinggi terus sampai ke atas gunung. Tempat di mana akhirnya bahtera itu berhenti. Dia membawa naik terus ke atas sampai ke atas gunung. Dan ini berarti ada pemisahan, saudara. Ada pemisahan dengan apa? Air yang sama. Air yang adalah gambaran baptisan itu. Air yang adalah gambaran kematian. Dan juga ada kebangkitan. Ada kematian melalui baptisan itu. Dan ada kebangkitan yang dia sebabkan. Dengan apa? Air yang sama. Baptisan yang sama. Jadi kalau kita melihat air bah, itu identik dengan baptisan. Menurut Petrus kata-kata dalam 1 Petrus 3 ayat ke-21. Baptisan inilah yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Yang Yesus katakan, aku rindu untuk menerima baptisan. Baptisan ini sama dengan salib itu sendiri. Kematian Kristus, penguburannya dan kebangkitannya. Kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Ya, sama dengan salib. Dan salib itu Yesus sendiri mengatakan bahwa itu adalah penghakiman. Itu adalah pemisahan terhadap manusia lama, ciptaan yang lama, perjanjian yang lama. Ini dia penghakiman. Ada pemisahan. Ini peristiwa yang semua terkait dengan air bah. Ini semua peristiwa yang terkait dengan kedatangan anak manusia. Sekali lagi perhatikan, Yesus dengan jelas membuat frame yang begitu jelas sekali bahwa yang disebut dengan kedatangan anak manusia itu sama dengan peristiwa di zaman Nuh. Jadi bukan suatu peristiwa yang begitu banyak sekali sekarang dikarang-karang dengan adanya nuklir lah, dengan adanya virus lah, dengan adanya hal-hal yang dibuat dalam dunia ini. Sederhana sekali. Kenapa? Karena semua peristiwa ini sudah dikerjakan Yesus melalui karya salibnya. Inilah yang dikatakan di dalam Matius 24 ayat 37 itu sebagai zaman Nuh itu sama dengan kedatangan anak manusia. Sehingga bagi kita jelas sekali kedatangan anak manusia itu sudah terjadi. Sudah terjadi, bukan kita melihat tanda-tanda langit dan bumi, bukan kita melihat tanda-tanda bulan menjadi merah, bulan seperti darah, bukan kita melihat tanda-tanda 666. Kita hanya sederhana sekali melihat bahwa kedatangan anak manusia itu sudah terjadi. Karena apa? Karena salib itu sudah diberlakukan. Oleh salib itu, semua manusia sudah mati. Sama seperti air bah itu membuat semua manusia di masa itu mati. Oleh salib itu sudah terjadi pemisahan antara yang pertama dengan yang kedua. Sama seperti ketika semua manusia itu mati, Allah membawa Nuh ke atas gunung itu dengan keluarganya dan mereka merupakan ciptaan yang baru. Gambaran ciptaan yang baru. Mereka menerima perjanjian yang baru di gunung itu. Di tempat di mana mereka hadir. Itu dia kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan anak manusia, sekali lagi saya harus ulangi, bukanlah suatu peristiwa yang menurut teologi yang Anda dan saya bisa baca dalam buku-buku mereka. Tentu saja tidak ada salahnya membaca tulisan-tulisan manusia yang lain. Tidak ada salahnya hal-hal itu kita baca. Tetapi apa yang Yesus katakan, perhatikan. Jangan sampai akhirnya kita tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Dan Yesus sekali lagi saya ulangi, berkali-kali diulangi dengan baik sekali dia memberikan identifikasinya. Bahwa kedatangan anak manusia itu sama dengan pada saat zaman Nuh. Jadi dengan memperhatikan apa yang terjadi di zaman Nuh, maka mudah bagi kita untuk mengidentifikasikan kapan kedatangan anak manusia itu. Dia sudah datang 2000 tahun yang lalu melalui kebangkitannya. Bersama dengan siapa? Bersama dengan mereka yang dikeluarkan dari kematian itu. Bersama dengan siapa? Dengan mereka yang ada di dalam bahtera itu. Bersama dengan siapa? Bersama dengan mereka yang mau menerima kematiannya.
Makanya baptisan itu bukan soal baptisan air. Yesus tidak pernah berbicara spesifik bahwa baptisan air itu akan menyelamatkan. Rasul-rasul tidak berbicara secara spesifik bahwa baptisan air itu menyelamatkan. Saya heran begitu jauhnya gereja tidak bisa melihat apa arti baptisan yang dinyatakan oleh para rasul. Sehingga apa yang Rasul Paulus tulis kepada Roma di dalam Roma 6 itu tidak banyak orang ketahui. Itulah baptisan yang dikerjakan oleh Allah. Dalam ayatnya yang ketiga, Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus? Semua telah dibaptis dalam Kristus. Ini dia baptisan yang kemudian diambil oleh Petrus dalam tulisannya bahwa itulah kiasannya. Jangan itu kiasannya adalah baptisan. Baptisan yang mana? Yang telah dibaptis dalam Kristus. Dibaptis di mana? Dalam kematiannya. Baptisan inilah yang membuat kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dan kemudian kita juga hidup di dalam hidup yang baru di dalam kebangkitannya. Karena kita kalau sudah menjadi satu dengan kematiannya, maka kita juga menjadi satu dengan kebangkitannya. Sama seperti keluarga Nuh, mereka menjadi satu dalam kematiannya, yaitu mereka masuk di dalam bahtera itu, menjadi satu dalam bahtera itu yang merupakan penguburan. Kenapa? Karena itu berada di dalam, ya, di dalam penguburan, di dalam kematian, di mana di sekitar mereka itu semuanya mati. Dan mereka berjalan, diangkat oleh air yang sama, yang satu mendatangkan kematian, yang satu mendatangkan kehidupan. Mereka dibawa ke Gunung Allah. Gunung Allah dibawa, lalu mereka keluar di situ. Itu sama seperti orang mati, dikuburkan, lalu dia keluar di dalam kebangkitan. Itu kedatangan anak manusia. Jadi bagi kita jelas sekali, kalau Kristus sudah ada pada kita, kalau kita hidup bersama dengan Kristus, kalau kita sudah dibangkitkan di dalam Kristus, maka anak manusia sudah datang. Karena jelas itu bukanlah tafsiran daripada manusia. Itu adalah perkataan Yesus sendiri, mengatakan hal yang terjadi di zamanmu itu sama dengan kedatangan anak manusia. Kita teruskan dalam diskusi kita selanjutnya, Pak Jo. Thank you. Baik, Pak JK, terima kasih untuk ulasannya. Luar biasa kita mendapatkan view yang baru atau informasi yang baru bahwa baptisan adalah kedatangan anak manusia. Seturut dengan tema kita malam hari ini, Pak JK. Di Ibrani 11 ayat 7, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat 7 ini sangat jelas bercerita tentang Kristus ya Pak ya? Iya. Kalau kita melihat itu jelas sekali kan. Betapa dahsyatnya si Nuh ini, dia melihat gambaran Kristus yang diperagakan itu kan. Ya maksud saya begini loh, mungkin dia nggak bisa melihat komplit seluruhnya, tapi yang diperagakan kepada dia itu dia tahu. Dan itu ada begitu banyak kematian di luar sana. Mungkin kalau kita ada dalam bahtera itu, mungkin kita akan berdoa, Tuhan tolong teman saya yang di luar, kan gitu kan. Tolong Tuhan, saya punya kekasih yang ada di luar, sudah tolong Tuhan saya punya paman yang ada di luar. Mungkin kita akan berpikir bahwa itu bisa merubah keadaan. Ternyata kalau kita lihat, nggak ada perubahan itu. Yang mati. Dan Nuh tidak melakukan seperti yang kita imajinasikan tadi kan. Nggak ada kan peragaan gitu. Nuh melakukan aja bahwa ini memang ini perjalanan dia. Ya sudah, kalau memang di luar harus mati, ya mati saja. Mau diapain begitu. Dia harus menerima itu. Dan itulah yang bagusnya dari Ibrani 7 ini, Ibrani 11 ayat 7 ini. Begitulah iman. Jadi yang Yesus peragakan itu ribuan tahun sebelumnya sudah tanda kutipnya dilihat oleh Nuh. Dan bagus sekali ya yang dilihat oleh dia ya. Dia persiapkan bahtera itu, bagaimana nanti jadinya.
Lalu kemudian keluarganya, mereka yang masuk ke dalam bahtera itu, mereka diselamatkan. Namun di sisi yang lain ada penghukuman terhadap mereka yang di luar bahtera. Ya. Dan saya senang sekali melihat yang tadi yang kita kupas itu, bahwa Yesus mengaitkan. Nah, ini dia bagus sekali. Ya. Jadi satu patokan yang betul-betul valid, yang kita tidak perlu tanda kutipnya, kalau menurut saya tidak perlu teologi yang begitu dalam untuk mengartikan perkataan Yesus dalam Matius 24 dan Lukas 17 itu. Tidak perlu teologi yang begitu dalam, karena Yesus dengan jelas mengatakan bahwa kedatangan anak manusia itu sama dengan zaman Nuh. Gitu kan? Kan berarti kita tinggal pelajari zaman Nuh. Nah, itulah kedatangan anak manusia. Di luar yang Yesus sudah frame itu yang akan mendatangkan kebingungan bagi kita. Kalau kita mulai bermain di luar yang framing yang telah dibuat oleh Yesus. Ya. Baik, Pak Jega. Terima kasih. Jadi baptisan juga dimaknai sebagai kematian, sehingga baptisan atau kematian itu sendiri, bisakah dikatakan juga kematian itu kedatangan anak manusia? Kebangkitannya ya. Itu suatu peristiwa. Jadi, tetapi dia udah framing bahwa itulah peristiwa yang komplit. Kedatangan anak manusia itu harus datang melalui kematian, Pak. Ya. Kematian, dikuburkan, lalu dibangkitkan. Bukan datang dari langit. Itu beda sekali. Yesus tidak ada sebut soal datang dari langit itu. Justru yang dari langit itu kematian. Kan tingkap-tingkap langit dibuka, air hujan turun, kan? Itu baptisan, itu yang dari langit. Jadi Yesus datang kepada orang yang hidup bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya sering kita katakan bahwa kehidupan kita yang sekarang ini kehidupan di dalam kebangkitan Kristus. Ya. Oke, Pak. Malam Pak Yos. Ya, silakan Pak Him. Malam Pak JK. Malam Pak Him. Ya, ini kalau cerita tentang Nuh yang saya mungkin sudah dengar 2 kali dari Pak JK ini, buat saya menyedihkan dan memalukan ya. Sebetulnya ada benang merah yang membawa gereja-gereja itu, teologi itu terbantahkan mengenai kedatangan Yesus yang kedua dan lain sebagainya. Itu ada semacam bagian dari puzzle yang membuka rahasia itu ke arah bahwa Yesus tidak akan datang lagi gitu loh. Karena itu jelas bahwa di Matius 24 itu yang tadi Pak JK tampilkan ayat 37 ya Pak, pokoknya di Matius 24 itu tuntas itu loh bahwa Kristus datang lagi gitu, menyelesaikan. Ya, kemudian ditambah dengan bacaan dari Petrus yang menyatakan bahwa peristiwa Nuh itu baptisan yang membawa kepada kematian, yang kemudian pada kehidupan baru. Kenapa gereja tidak mau ya? Saya bingung itu. Karena kalau dulu di gereja atau di persekutuan-persekutuan, yang dibicarakan dari peristiwa Nuh itu adalah bagaimana melayani Tuhan harus presisi. Ukuran bahteranya harus berapa, kayu apa, ini apa. Jadi kalau kita melayani Tuhan tuh harus ikutin sepenuh hati gitu. Nah ini yang dilihat hanya pelayanan-pelayanan aja gitu. Jadi memang kembali seharusnya gereja ini maulah melihat kembali benang merah itu loh. Bagian-bagian dari puzzle itu yang dibukakan supaya jangan menolak sama sekali bahwa Kristus itu akan datang lagi. Nah, tadi Pak JK juga mengutip Pak JK bilang bahwa sebetulnya dalam peristiwa Nuh itu tidak ada tanda-tanda istimewa, hanya bahkan Nuh yang memperlihatkan seperti orang gila gitu ya Pak ya. Iya, bahkan Nuh pun tidak memperhatikan tanda-tanda yang disebut-sebut itu. Iya, pokoknya dia patuh aja ikutin. Dia patuh aja. Iya, pokoknya siapkan bahtera, saya akan hancurkan bumi. Udah, nggak dibilangin, nanti kamu lihat ya, kalau ombaknya udah 4 meter, berarti itu sebentar lagi itu kamu sudah masuk aja buru-buru. Kan nggak ada kayak begitu. Nuh pun nggak memperhatikan hal itu. Yang aneh itu, penyiapannya itu 120 tahun. Luar biasa itu 120 tahun. Itu kalau orang normal itu, wah, putus asa itu. Kerjaan sia-sia 120 tahun panjangnya. Luar biasa. Silakan Pak JK ditanggapi. Terima kasih. Iya.
Orang zaman sekarang aja 40 tahun melayani aja udah merasa bangga ya. Nuh 120 tahun nggak ada perasaan apa-apa, dia tenang aja, dia jalan dengan pekerjaan yang dibebankan pada dia. Oke. Oke Pak, terima kasih. Pak Odas, silakan Pak Odas. Ya, malam Pak Jo, Pak JK. Malam. Malam Pak. Sangat menarik ini Pak ya. Jadi memang kalau kita ada di persekutuan di gereja itu, ya dibahas itu tanda-tandanya aja, tapi tidak dibaca di dalam yang ke-38 di Matius 24 ayat 37 sampai 39. Ternyata di ayat 39 mereka tidak tahu gitu. Jadi terputus, sehingga persepsi yang terjadi seperti sekarang ini Pak. Jadi orang tuh melihatnya tanda-tandanya aja, tapi mereka nggak tahu itu Pak. Iya, makanya bahkan kalau kita bahas bukan cuma gereja-gereja ya, aliran-aliran lain bukan hanya futuris loh. Ya. Kalau kita bicara itu kan banyak kan futuris ya. Preteris juga nggak melihat hal itu. Preteris malah melihatnya tahun 70 kedatangan itu. Dan herannya orang sebarkan hal ajaran seperti itu. Tapi kalau kita melihat perkataan Yesus tadi itu bagus sekali. Sekali lagi saya merasa hal yang sangat bagus dibukakan bagi kita supaya kita tidak lagi perlu ragu dengan kedatangan Yesus yang sudah ada dalam kita. Yeah. Memang hal itu akan semakin terbuka karena kita tidak lagi memfokuskan kepada ajaran-ajaran manusia. Ya. Semakin kita fokus kepada Kristus, maka perkataan-perkataannya Yesus yang dahulu yang sudah ada di situ. Matius 24 itu, Lukas 17 itu kan sudah ratusan tahun, ribuan tahun ada di situ kan. Herannya tidak terlihat gitu. Kenapa manaknya cuma di ayat 37 tapi nggak nyampe ayat 39 ya Pak ya? Padahal udah ratusan tahun ya Pak ya? Iya, ribuan tahun ada di situ. Ya, makasih Pak JK. Oke. Pak Jo, makasih. Baik Pak Odas. Saya merasa begini, semacam dikuatkan bahwa apa yang kita bahas ini tentang Nuh ini, itulah Christ in you. Itulah kedatangan anak manusia. Oh itu kalau bagi saya itu seperti saya dapat permata begitu. Oh ini dia kedatangan anak manusia. Nggak perlu kita berdebat soal lihat dulu itu bulan bulan berdarah kayak tanda 66 kayak atau siapa perang di mana-mana atau tanda-tanda akhir zaman yang menurut orang-orang sudah didefinisikan demikian. Sederhana tanda akhir zaman itu. Salib itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, berarti akhir zaman sudah berakhir. Berarti anak manusia sudah datang. Nggak setuju, nggak apa-apa. Ya kan? Tapi kan perkataan Yesus kan nggak mungkin dihilangkan dari Alkitab. Memangnya kalau kita nggak setuju perkataan Yesus dihilangkan dari Alkitab, perkataan Yesus kan jelas. Zaman Nuh itu sama dengan kedatangan anak manusia. Itu jelas gitu. Ya, oke. Baik, silakan Bu Eva. Tadi yang saya tangkap, Nuh sebagai gambaran bagaimana kita masuk ke dalam Kristus itu yang menjadi gambarannya yang di dalam kita yang realitas sekarang, gitu ya Pak ya. Jadi Nuh itu adalah gambaran Kristus. Coba lihat Yesus bahwa dia berada di dalam dunia, lalu dia mati, lalu dia bangkit, dia hadir lagi gitu kan? Sama juga dengan Nuh, dia ada di dalam dunia, lalu dia masuk ke dalam bahtera itu yang merupakan gambaran kematian, dikuburkan, lalu dia keluar dari bahtera itu, keluar dari kematian itu di gunung Allah. Itu gambaran Kristusnya. Iya. Gambaran kitanya yang mana? Gambaran kitanya adalah 8 orang itu. 7 orang yang mau ikut dengan Nuh. Di dalam bahtera. Di dalam bahtera. Karena hanya orang itu yang percaya sama Nuh. Makanya dikatakan, ya mereka itulah yang diselamatkan. Jadi siapa yang diselamatkan, siapakah kita itu adalah orang-orang yang mau ikut masuk di dalam bahtera itu. Orang-orang yang mau ikut di dalam kematian Kristus. Itu Roma 6. Jadi kalau kita mau menerima itu kematian Kristus, kita mau menerima itu kedatangan Kristus, maka tentu saja kita akan berada di dalam kebangkitan. Problemnya, banyak orang tahu kematian Kristus, tapi masih tunggu-tunggu kapan Yesus datang. Ini problem. Jangan-jangan bahteranya beda. Karena ceritanya Yesus itu jelas. Bahteranya cuma satu, zaman Nuh itu aja.
Hmm. Nah kalau kita naik Batra terus Yesusnya belum datang, berarti kita nggak nyampe di gunung itu. Karena kan Nuhnya yang nyampe di gunung itu di dalam Batra bersama dengan orang yang di dalamnya. Itu sebabnya sangat erat sekali soal kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Itu sama dengan kedatangan anak manusia. Itu istilah kata kedatangan anak manusia. Dan ini sekali lagi bukan perkataan Paulus, ini bukan perkataan Petrus, ini bukan perkataan Yakobus. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri loh. Yes. Wah, itu dahsyat kalau menurut saya. Makanya saya sangat senang melihat Petrus melihat hal itu. Makanya dia kupas bahwa itu baptisan loh, dia sebutnya. Jadi apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam Matius 24 itu, tentu saja Petrus ada di situ ya. Iya. Dia bisa melihat, itulah baptisan. Jadi Petrus melihat kedatangan anak manusia itu. Itu sebabnya saya katakan murid-murid Yesus sejak zaman dahulu sudah memberitakan Yesus sudah datang itu. Sudah, karena berita-berita mereka memperlihatkan hal itu ya. Jadi jelas Pak. Jadi air bah itu berarti pemisahan. Air bah itu berarti kan baptisan, yaitu pemisahan. Itu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau kita lihat air bah itu sebagai baptisan, maka dia punya dua peran baptisan itu. Ada yang mati dan ada yang bangkit. Yes. Bagi kita yang sekarang, ketika kita dimasukkan ke dalam kematian Kristus, ada yang mati. Ada. Bagi saya ada yang mati. Yaitu manusia lama saya. Korban ya Pak, harus korban ya, manusia lama. Iya, itu manusia lama saya. Lalu ada yang bangkit. Iya. Yaitu manusia baru saya bersama Kristus. Itu peranan daripada bahtera itu. Ya, jadi bukan berarti kita naik bahtera lalu keluar di sana lalu pikiran kita masih yang lama. Enggak. Justru dikasih lihat, itulah pemisahan yang pertama dengan yang kedua. Yang kita sudah bahas kemarin ya, the first and the second itu. Itu ada pemisahan. Di dalam kita tuh pemisahan itu terjadi. Iya. Gitu ya. Ya, oke. Jelas sekali Pak. Baik Bu Eva. Ya banyak sekali yang berpikir bahwa motif Allah memberikan air bah ini adalah Kejadian 6 ayat 5 dan 6, di mana Allah menyesal, memilukan hatinya. Itulah motif dia untuk mengisi bumi dengan air. Mengapa hal ini saja yang kerap kali ditangkap oleh banyak kalangan Kristiani, Pak ya? Karena sebenarnya sederhana. Kenapa begitu yang ditangkap? Karena memang itu yang mereka lihat, Pak. Okay. Mereka tidak melihat dari sisi Allahnya, mereka melihat dari sisi merekanya, dari sisi manusia. Padahal itu kan yang Allah katakan dengan maka menyesal Allah ini artinya bukan begitu loh rencana saya. Itu maksudnya. Jadi itu bukan rancangan Allah. Kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan itu bukan itu rancangan Allah. Kan Kristus bukan begitu kan? Iya. Itu perkataan menyesalnya Tuhan. Jadi bukan Tuhan, aduh saya udah salah nih bikin manusia. Bukan itu yang dia mau kasih tahu dengan kata menyesal di sini. Dan saya bersyukur kata menyesal ini dimunculkan sekali lagi untuk memperlihatkan bahwa itu bukanlah rancangan Allah. Makanya yang begitu itu, yang membuahkan kejahatan ini, yang hatinya cenderung dengan kejahatan ini harus dihapuskan. Harus dihapuskan. Supaya yang menjadi rancangan Allah itu datang. Nah, dalam hal ini manusia, atau kalau kita boleh katakan tadi kalau Pak Jo tanya, mengapa begitu banyak di dalam ajaran-ajaran yang ada, ya karena mereka tidak melihat rancangan Allah adalah Kristus. Mereka hanya melihat rancangan Allah adalah manusia. Manusia adalah tujuan utamanya, padahal bukan. Manusia itu hanya sebagai perantara. Yes. Step tune aja untuk mendatangkan Kristus yang roh itu. Jadi ini masalah fokus aja kalau saya lihat. Dan memang kalau kita lihat manusia duniawi tidak akan bisa melihat rancangan Allah ini. Itu kuncinya Pak ya. Iya, karena memang tidak dibukakan bagi mereka. Makanya kita sudah bahas minggu lalu bahwa mereka tidak mendapat kasih karunia. Jadi kalau seluruh manusia dapat kasih karunia, ya mereka ini akan melihat lah. Makanya tadi dengan jelas sekali dikatakan Nuh mendapatkan kasih karunia. Hanya Nuh.
Jadi hanya Nuh. Jadi enggak semua ya. Ya jadi sekali katakan bukan semua. Kalau semua mendapatkan kasih karunia, ya mereka lihat rancangan Allah. Yes. Oke, saya ke Pak Vincent. Malam Pak Vincent. Ya, selamat malam. Ya, silakan Pak. Dari apa yang disampaikan Pak JK, secara garis besar sudah jelas ya bahwa apa yang kita dapatkan pada saat atau saya lah gitu ya. Saya sebagai seorang agamawi ketika belum mengenal kematian Kristus, ketika belum menerima kematian Kristus dan hidup di dalam kematian itu dan di dalam proses menuju kebangkitannya, itu kan atau kita katakan belum di dalam Kristus ya. Wah, kita taunya ini kalau orang berdosa dihabisi sama Tuhan. Makanya harus mencontoh teladan Nabi Nuh, begitu. Tapi nggak memahami bahwa Kristus itulah yang sudah, bahwa Nuh itulah gambaran Kristus. Dan air bah itulah adalah baptisan. Dan bahtera tadi adalah penguburannya ya, sampai diangkat ke Bukit Ararat yang tadi sudah disampaikan. Sangat loud and clear betul pada penjelasan itu Pak. Terima kasih banyak. Nah, saya sih cuma melihat gini ya, melihat ada dua perbedaan di situ ya. Ada kelompok manusia yang menolak kasih karunia ini, menolak keselamatan, menolak Kristus, dan ada yang justru menerima keselamatan itu atau mau mengikuti atau kita bilang mau mati loh. Karena ternyata saya lihat yang banyak ditenggelamkan, yang semua manusia ini kalau saya lihat ya problemnya lagi mereka atau kebanyakan manusia tidak mau mati kan. Itu pun juga adalah saya juga di awal ketika mendengar 9 tahun lalu mendengar bahwa inilah kalau mau mendapatkan hidup ya harus mati. Maksudnya mati, kehidupan lama kita yang mati. Cuman saya waktu itu adalah yang menolak kematian itu. Yang sangat keras menolak konsep kematian yang ditawarkan oleh Kristus itu. Waduh, gimana mati orang lagi. Kita harus menikmati dunia kok. Kita harus hidup, kita harus ya artinya mengusahakan hidup ini dengan bekerja dengan mengerahkan segala kekuatan sendiri untuk hidup kan, untuk mendapatkan kehidupan ini. Nah, masalah nanti kita tunggu sajalah, sama Pak, betul. Itu kan nanti Kristus yang akan datang. Nah, pola-pola pikir itu yang membuat manusia tidak pernah mati. Karena nggak ada tanda-tandanya tadi yang dibilang. Tiba-tiba atau kalau sekarang mungkin dianalogikan ya mati beneran, mati secara fisik, secara jasmani. Kan kita nggak tahu kapan kita mati, umur kita. Nah, mungkin itu kalau salah nanti dikoreksi saja Pak. Ketika dilenyapkan seluruh manusia itu ya analoginya adalah kematian secara fisik dan kebinasaan selama-lamanya ketika seseorang tidak berada di dalam Kristus. Jadi saya melihat ya problemnya itu orang kalau melihat ke saya, cerminan diri saya waktu di luar Kristus ya saya nggak mau mati. Mungkin sama dengan mereka yang tidak mau ikut di bahtera itu. Problemnya kan di situ, nggak mau mati lah. Siapa yang mau mati? Siapa yang mau naik bahtera? Orang nggak ada tanda-tandanya. Kita ditenggelamkan kok. Nah, padahal disitulah di dalam bahtera itulah kehidupan. Disitulah Kristus kan yang nggak kita lihat. Nah, sama juga dengan pemahaman kita. Kristusnya udah datang, udah jelas. Pemisahannya sudah ada. Kalau Yesus itu sebenarnya kan jadi bagi saya ya saya menangkapnya ya ampun saya ini banget gitu ya. Kalau saya waktu itu masih berada dalam posisi agamawi,
wah ini olok-olokan yang sangat besar kalau saya masih berpikiran agamawi ya. Dari zaman Nuh udah dikasih tahu istilahnya. Anak manusia udah datang. Nah itu kalau ternyata ya ini dibukakan ya bahwa wah ternyata kita nggak memperhatikan. Yesus saja udah bicara seperti itu. Dari zaman Nuh, ya itulah kedatangan anak manusia. Nah, jadi itu yang saya tangkap penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Pak JK, dan itu tadi banyak orang yang ya menolak, sebagian besar menolak kematian itu. Nggak kompatibel lah dengan kehidupannya. Sehari-hari makan, minum, mencapai kesuksesan, mencapai seluruh kebutuhan jasmaninya, ya kehidupan harus berjalan seperti apa yang mereka inginkan. Nah, persoalan sama Kristus itu urusan yang lain tadi. Kalau dengan melakukan segala kewajiban-kewajiban agama, nah itu nanti upahnya ada di surga, katanya begitu. Yang agamawi, yang dulu saya percaya begitu. Nah, jadi ternyata enggak. Di semasa hidup, selama hidup, kalau pembelajarannya tadi ya yang dari cerita Nuh tadi, selama hidup ambil kesempatan untuk mati di dalam Kristus itu sendiri, supaya bisa mendapatkan kehidupan, kasih karunia itu yang kita dapatkan, bukan nanti setelah ditenggelamkan atau setelah mati beneran baru nyesel. Itu yang saya dapatkan. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak Pak YK, Pak Joshua. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Vincent. Ya, di pasal 7 Pak, banyak sekali di situ hari-hari yang ditulis. Ayat 10, 7 hari. Ayat 12, 40 hari. Ayat 17, 140 hari. Ayat 24, 150 hari. Apakah Pak JK punya referensi untuk makna dari hari-hari ini? Ya, tentu saja ini kalau di ajaran Yahudi itu ada makna kata waktu itu ya, tanggal-tanggal apa, bukan tanggal, hari-harinya itu seperti 40 hari. Ya. Itu apa ya, kemudian 120 itu juga bisa kita lihat ada dengan pengetahuan yang mereka pakai yang namanya gamatria. Tentu saja itu menunjuk waktu-waktu Tuhan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa di dalam perjanjian lama ini sekali lagi kan hanya gambaran. Gambaran-gambaran bahwa ada satu rentang waktu. Jadi berbicara tentang kedatangan anak manusia itu ada rentang waktu itu. Kan tadi dikatakan bahwa mereka punya waktu 120 hari. Ya kan? Nah, sama seperti ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dia berbicara tentang kedatangan anak manusia. Ada rentang waktu yang diberikan kepada mereka begitu. Dan dia berbicara tentang generasi. Jadi soal berapa tahun itu tidak terlalu masalah sebenarnya, karena ini kan cerita hidup yang sudah dilalui oleh mereka. Tetapi soal apakah Allah warning terlebih dahulu, ada. Jadi Allah memberitahukan, sekali lagi Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang diam, yang sampai sekarang diberitakan oleh orang-orang agama Kristen, bahwa tidak ada yang tahu kapan dia datang. Nah, itu bukan Allah yang kita sembah. Ya kan? Kalau Yesus sendiri saja sudah kasih tahu tadi bahwa zaman Nuh itu gambaran kedatangan anak manusia. Berarti Yesus sudah ngomong kapan dia datang. Nuh pun sudah kasih tahu kepada orang-orang itu kapan akan terjadi bahtera itu, akan terjadi penghancuran itu. Nuh juga kasih tahu. Jadi kalau kita lihat Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang misteri. Dan sayangnya Allah yang misteri itu justru yang diberitakan oleh para pendeta. Kalau menurut saya pemberitanya sekali lagi Allahnya berbeda yang diberitakan. Yang dikenal oleh para rasul dengan yang dikenal oleh pengajar-pengajar dunia ini berbeda. Yang dikenal oleh para rasul, Allah kita itu membukakan semua rancangan kepada orang percaya. Kepada seluruh manusia bahkan. Soal manusia itu bisa terima atau tidak bisa terima itu urusan dia gitu kan. Tapi rancangan itu diperagakan gitu. Ya, jadi sekali lagi angka-angka itu hanyalah suatu, kalau saya lihat sebagai peristiwa yang Allah memberikan suatu rentang waktu lah. Ada masa, ada zaman. Jadi dia memperlihatkan adanya suatu masa, suatu zaman yang tertentu. Atau bisa juga kah dikatakan bahwa Allah
ketika dengan orang pilihannya dia jelas Pak gitu ya. Iya. Sebenarnya dunia pun sudah jelas dari Allah. Jadi tidak ada yang tidak jelas bagi dunia. Misalnya kalau kita berbicara untuk menerima kasih karunia harus melalui kematian, itu jelas. Jadi Allah jelas, cuman masalahnya yang jelas dari Allah ini dibuat tidak jelas oleh dunia. Iya. Kenapa dibuat tidak jelas? Karena tidak sesuai hati mereka. Iya, itu dia. Mereka maunya jangan begitu dong Tuhan, lewat doa aja cukup dong, lewat puasa aja cukup dong, lewat persembahan aja cukup dong Tuhan, kan maunya begitu. Iya. Baik Pak. Oke Pak Ardin, silakan Pak Ardin. Ya, selamat malam Pak Jo, selamat malam Pak JK. Tentang Nuh, saya mau buat pernyataan dan juga bertanya nih Pak. Yang pertama begini Pak, Allah melihat kehidupan manusia di bumi jahat, maka Allah akan menghapuskan manusia dari muka bumi. Menurut saya jahat itu seperti Bapak katakan tadi, menurut sudut pandang Allah. Mungkin dari sudut pandang manusia atau dunia mungkin nggak jahat-jahat amat ya Pak ya, gitu ya. Nah, terus hanya satu yang mendapat kasih karunia, yaitu Nuh. Sedangkan keluarganya yang 7 orang, mungkin anaknya, istrinya dan mantunya selamat. Itulah gambaran kita yang sekarang pengikut Kristus atau orang percaya begitu. Berarti manusia di luar itu semua dianggap di luar Kristus, atau boleh dikatakan manusia lama zaman sekarang begitu Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah yang mendapat kasih karunia saat itu hanya satu Pak, Nuh? Hanya sebagai gambaran Kristus atau mungkin ada yang lain nggak sih Pak? Makasih Pak. Iya, sekali lagi kasih karunia itu kan gambaran daripada zaman mereka itu kan diberikannya gambarannya, tapi karunia, kasih karunia beneran gitu Pak. Tapi mereka bertindak sebagai gambaran. Nah, kasih karunia itu kan Kristus kan, kita sudah bahas kan. Ya, Pak, ya. Jadi ya cuma satu. Dalam hal ini Nuh pada saat itu diperagakannya. Nuh yang mendapat kasih karunia. Ya, Nuh sebagai gambaran Kristus karena dialah kasih karunia itu. Jadi hanya satu dikasih lihat di situ, si Nuh aja. Lalu sekarang orang-orang yang berada di dalam kematian dengan Nuh itu, ya mereka otomatis keluar dari kebangkitan itu, ya mereka tanda kutipnya mendapatkan kasih karunia karena kan sudah ada di dalam kebangkitan, Pak. Artinya mereka mendapatkan kehidupan yang baru itu, ruang lingkup yang baru itu. Gitu. Tapi perkataan di dalam Kejadian 6 ayat 2 itu, ayat 8 jelas sekali, Nuh mendapat kasih karunia. Karena sebenarnya kasih karunia itu cuma satu, Kristus doang kan, hanya Kristus saja. Kita ada di dalam Kristus. Nah, kalau kita ada dalam Kristus, ya kita mendapat kasih karunia. Karena Kristus itulah kasih karunia itu. Gitu ya. Oke, begini Mbak. Lalu masalah waktu saat terjadinya air bah, apakah itu karena kejahatan manusia semata atau karena rancangan Allah saat itu harus terjadi begitu, Pak? Ya rancangan Allah, timingnya itu yang dia munculkan di sini dengan kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan itu masalah timingnya aja. Tapi semua itu rancangan Allah untuk memperagakan Kristus, Pak. Oh iya. Jadi sudah ada. Maksud saya begini loh, Allah itu bertindak sekali lagi bukan karena manusia. Jadi kalau kita lihat betapa kurang ajarnya manusia itu. Manusia itu makhluk yang kurang ajar. Seakan-akan Allah itu bertindak gara-gara saya nih. Gara-gara saya sesat, maka Allah membuat saya diselamatkan. Jadi seakan-akan dia yang jadi Tuhan, bukan Allah. Jadi kalau saya jahat, maka Allah kirim anaknya, ya kan? Karena Adam dan Hawa berbuat dosa, maka terpaksa Yesus harus mati. Enggak, semua itu Adam berbuat dosa itu hanya peragaan-peragaan dalam rangka Yesus harus mati. Karena Allah sudah tetapkan, jadi ketetapan-ketetapan Allah. Jadi Allah membinasakan manusia ini juga dalam rangka ketetapan Allah. Apa itu? Kedatangan anak manusia. Itu dia. Nah ini yang maksud saya masih susah dilihat oleh manusia dalam dunia ini. Kok peristiwa Nuh itu berbicara kedatangan anak manusia?
Iya, Dan memang itu nggak pernah dibuka dalam gereja kalau menurut saya. betul Pak. Nggak pernah. Padahal Yesus sendiri ngomong itu. Zaman Nuh itu kedatangan anak manusia. Jadi betapa dahsyatnya gereja menyembunyikan realita yang sebenarnya sudah tertera dalam Alkitab. Harusnya kan kita buka itu di dalam, supaya orang bisa mengenal, supaya orang bisa mengetahui bahwa kedatangan anak manusia itu sudah terjadi dan sudah hadir. Jadi sekali lagi, hal itu memang tidak bisa dilihat oleh mereka karena tidak melihat rancangan Allah, Pak. Nah, sama seperti tadi yang Pak Adin katakan, apakah Allah melakukan penghapusan itu karena kejahatan manusia? Sekali lagi, memang betul ada unsur kejahatan, tetapi rancangan Allah yang utama sebenarnya itu sudah ada dalam plotnya. Allah sudah plot itu. Karena nanti anak Allah akan datang, ya kan? Kedatangan Yesus itu akan terjadi, maka harus terjadilah peristiwa tanda kutipnya air bah itu. Jadi itu memang apa istilahnya? Ya suatu segmen yang memang sudah Allah rancang. Dan kejadiannya zaman itu memang Nuh. Oke Pak, makasih banyak. Oke Pak. Lanjut Pak Jo. Baik, ya Pak Tony Bun, silakan Pak Tony Bun untuk bagi catatannya. Saya lagi merenung juga apa yang Pak JK gambarkan ini. Emang dimensinya luas ya, kalau tadi ada Pak siapa tadi nanya bahwa Pak JK jelaskan bahwa Kristus itu adalah Nuh itu adalah gambaran Kristus, ya, dia persis seperti Kristus muncul dunia, masuk ke bahtera dan bangkit dengan pribadi yang sama. Tapi dimensi yang saya dapatkan dan saya renungkan ini, saya nggak tahu ini Pak JK tolong koreksi kalau salah, bahwa justru ya yang lain juga benar tentu. Ini saya dapatkan tersendiri lagi bahwa bahtera itulah, yaitu tadi benar kata Pak JK bahwa Allah itu tidak melakukan ini, tidak punya kepentingan, bukan untuk kepentingan manusia, tetapi kepentingan konsep dia punya blueprint, dia punya visi misi, semua dari dia. Manusia mah cuma media, alat saja yang dipakai untuk memperagakannya. Tapi yang dia lakukan adalah kepentingan dia dan sang anak itu kan, Kristus itu. Nah justru saya membayangkan waktu dibangun bahtera itu bagus juga untuk bagi kita membayangkan kita bahwa bahtera itu adalah sedang membangun tubuh Kristus gitu loh. Bahtera saat itu saya membayangkan itu ada tubuh Kristus dibangun sedemikian rupa, butuh sekian lama, mungkin detailnya pasti banyak unsur-unsur yang seperti bangun tabernakel gitu ya kan, bahtera itu. Nah, saya nggak baca detail dan saya nggak pelajarin itu. Tapi saya membayangkan adalah itu gambaran tubuh Kristus memberikan pengajaran bagi manusia bahwa ketika nanti tubuh kita terbentuk, terbangun atau sudah tiba waktunya, manusia lama itu memang mati total berapapun jumlahnya ya kan. Manusia lama zaman Nuh itu kan menggambarkan semua sifat yang ada di manusia semua total dimusnahkan. Ya, mungkin ada yang baik secara manusia, secara sosial, ada yang penyembah berhala, ada yang memang yang jahat, ada yang bejat segala macam. Nggak ada bagi Tuhan, mati semua, nggak ada gunanya semua. Mau yang berbudi luhur, kayak mau apa, kayak pokoknya yang berasal dari daging, selesai. Ya, sebaik apapun zaman Nuh itu selesai, apapun contoh manusia ada di sana zaman itu habis selesai, dipisahkan. Itu saya menangkapnya bahwa itu dimatikan dan dikasih contoh, yaitu keturunan Nuh itu masuk ke tubuh Kristus, masuk ke bahtera itu seperti kita masuk ke dalam tubuh Kristus. Siap mati bersama Kristus gitu kan. Nah, itu ibarat kita sedang dikubur bersama Kristus. Karena kita kan membayangkan bagaimana masuk dalam tubuh Kristus kan, kalau kita membayangkan Kristus itu manusia kan satu persatu gimana masuknya, apa kayak ghost gitu dia masuk kita atau apa. Tapi ini memberikan bayangan juga, jadi kita mau masuk dalam tubuh Kristus, masuk seperti Nuh dan anak mantunya masuk dalam bahtera. Nah, ketika masuk dalam situ, di situ nggak katakan diciptakan lampu atau apa, nggak ada kan, nggak ada gensetnya, itu tertutup rapat, itu kapal, itu gelap, itu betul-betul kayak suasana mati, bener mati di situ, nggak ada kehidupan seolah-olah, tapi tentu secara roh ada roh Tuhan di dalamnya yang menerangi sehingga si
si Nuh dan keluarga dan hewan semua bisa terpelihara, itu saya bayangkan itu pasti roh Tuhan. Ya, kita masuk dalam tubuh Kristus, kita nggak bisa melihat apapun di dunia, di luar Bahtera itu, Nuh nggak bisa lihat apapun, nggak bisa lihat luar dunia, jadi dia harus menggunakan mata rohnya, kali mata rohani. Ya seperti kita juga waktu masuk dalam Kristus, kita hanya bisa melihat dengan tuntunan roh Tuhan itu. Cara pandang kita yang lama sudah harusnya terkubur semua ya, sudah mati semua. Nah setelah itu baru keluar dari Nuh setelah sampai ke Gunung Allah, ataupun itulah yang Pak Yahya sering gambarkan itu sorga, hadirat Tuhan, itu udah tempat yang baru, yang total baru kan, beda dengan bumi, namanya itu di tengah itu langit itu, bukit itu di atas cakrawala tersendiri, punya daratan sendiri yang baru, mungkin rumputnya beda, tanahnya beda, segala macam. Itulah suasana sorga yang kita harus hidupi di dalam Kristus, ya, dengan ciptaan baru. Nah, yang saya masih tanda tanya itu Pak JK, bahwa memang kita ini kan harus ada, bukan meniru yang baru, bukan yang lama, coba mencari tahu yang baru seperti apa kita niru. Kan bukan itu, harusnya kan kita betul-betul diajarkan bagaimana kita tadinya ulat menjadi kupu-kupu. Bukan ulat yang masih status ulat, ingin tahu kupu-kupu kayak apa sih, terbangnya apa, belajar kayak apa sih, kan nggak bisa ya. Atau bukan seperti kita yang kucing ingin jadi anjing, belajar gunggungnya atau enggak. Ini kan harus total. Dari kucing menjadi anjing. Naturnya beda, semua cara hidup pandangnya beda, segala macam. Sedangkan di peristiwa Nabi Nuh ini adalah kita lihat secara korporat total mati semua manusia lama ya, maksudnya yang tidak percaya dengan panggilan Tuhan mati semua. Sedangkan itu peristiwa harusnya terjadi dalam diri pribadi kita. Dua peristiwa harus terjadi dalam diri kita sendiri gitu loh Pak. Seperti kita masuk tanah Kanaan. Di situ ada penumpasan sifat manusia lama. Detik yang sama juga harus ada muncul manusia baru, Kristus, ciptaan baru dalam Kristus. Nah ini yang saya kadang-kadang berpikir, bagaimana cara kita seringkali membayangkan ingin jadi yang baru, yang lama selalu mengikuti, ada bayang-bayangnya gitu. Kalau kita ibarat tidur, mimpi buruk, bangun, ya total tinggal, tapi ini kan nempel. Gimana proses pertumbuhan kita ke arah situ itu Pak? Pertanyaannya Pak Yahya. Iya, jadi kalau kita bicara, yang jelas kan peristiwa itu kan sudah terjadi sekali. Ya kan? Satu manusia mati untuk semua, maka semua sudah mati. Jadi ketetapan Yesus sebagai ketetapan kematian itu sudah berlaku atas kita. Nah, karena kita ada di dalam, kita yang tadinya datang dari dunia itu, kemudian dibuat mati, sudah mati harusnya, sudah berlaku itu. Namun kita juga kan yang kemudian keluar di tempat yang baru kan, ya kan? Ya. Hanya yang istilahnya begini, ciptaannya sudah mati Pak, realitanya ciptaannya sudah mati. Yang perlu terjadi pembaharuan itu cuma masalah pembaharuan pikirannya, karena berada di tempat yang baru. Karena berada di tempat yang baru, ya kan? Karena mereka kan ada di atas, di gunung, di Ararat itu kan, di gunung Allah. Iya. Nah, tinggal melihat environment yang baru. Tentu saja selama mereka belum melihat environment yang baru, maka mindset-nya dia masih tetap yang lama. Karena dia kan berasal dari yang lama kan Pak? Iya. Itu. Jadi realitanya, yang penting sekarang bagi kita adalah realitanya. Realitanya itu sudah terjadi. Air bah itu sudah terjadi. Yesus sudah datang, itu sudah terjadi. Itu realitanya. Sekarang masalahnya tinggal kita punya mindset. Nah, mindset ini tidak akan berubah kalau tidak pernah melihat yang baru. Jadi harus terjadi itu, melihat yang baru. Nah, ini yang kita suka bicarakan tentang Yesus yang dibukakan, Kristus yang diwahyukan, Kristus yang diungkapkan. Jadi ketika Kristus diungkapkan, itu yang baru. Setiap kali Kristus diungkapkan, itu yang baru. Nah, berarti ketika Kristus diungkapkan kepada saya, berarti mindset saya harus langsung melihat yang baru, harusnya begitu.
Karena kita sudah tahu bahwa realitanya ini sudah yang baru. Realitanya nih, saya sudah tahu dan sekarang udah yang baru. Jadi kalau Kristus diungkapkan, wah bagus sekali, berarti saya dapat yang baru. Jadi jangan lagi kita melihat realita yang lama. Kenapa kita masih melihat realita yang lama? Karena pikiran kita kan memang lama. Ketika realita yang baru dibukakan, kita nggak mau lihat, kita mau lihat yang lama. Terus kita jadi pikiran kita tuh masih di tempat yang sebelum Bahtera itu gitu loh Pak. Harusnya kan pikiran yang sebelum Bahtera itu yang kita hilangkan. Iya. Harusnya. Kenapa? Karena saya sekarang ada di Gunung Tuhan. Gitu loh. Nah, di Gunung Tuhan ini saya nggak pernah lihat ini. Karena saya dulu ada di darat itu. Kan Bahtera di bawah. Waktu dibangun kan bukan dibangun di gunung itu Bahtera. Bahtera itu dibangunnya di bawah. Gitu. Nah itu, jadi itu prosesnya kita. Nah tentu saja proses itu sepanjang keberadaan kita, disitulah kita bisa tanda kutipnya bisa akan ada penyangkalan terhadap realita Kristus. Jadi ketidaktaatan atau ketidakberjaga-jagaan itu atau tidak hati-hati itu sebenarnya penyangkalan terhadap realita Kristus. Hanya itu ya. Jadi, tapi kalau penyangkalan terhadap realita Kristus berarti kan menyangkal environment kehidupan kita. Nah, kalau menyangkal kehidupan realita environment itu akan berdampak kepada kita pasti. Dan kedua, berarti kita juga harus selalu berjaga pikiran kita ini seperti apa yang jadi pikiran Kristus, selalu pikirkan perkara di atas, selalu pikirkan hal-hal yang kekal dan hal-hal yang kudus gitu ya kan, yang hal-hal yang berkenan ataupun yang dikehendaki Tuhan itu selalu harus kita jaga. Jadi kita jangan terpengaruh dengan pikiran-pikiran dunia ini berarti ya Pak ya, harus terus kita jaga seperti itu Pak ya. Ya kalau kita sudah tahu yang baru, jadi ketika kita tahu yang baru ya kita harus selalu melihat yang baru. Jadi apa itu kudus, apa itu manis, apa itu adil yang baru. Jadi bukan kudus menurut yang lama. Ini juga yang kita harus. Karena di yang lama kan ada istilah kudus kan, di yang lama itu kan ada istilah bait Allah, di yang lama itu ada istilah tubuh Allah, tubuh Kristus. Nah kita semuanya dengan yang baru, yang tubuh Kristus yang baru, bait Allah yang baru, semua yang baru yang dalam Kristus itu. Jadi pikiran kita dilengkapi dengan yang baru sehingga kita otomatis akan makin maju gitu loh Pak, makin maju. Iya. Termasuk berkat itu Kristus, talenta ke Kristus, bukan berkat yang materi lagi yang kita uber. Ya kan, itu perlu pembaruan terus kita. Coba lihat perjalanan siapa tadi namanya Nuh. Nah ini juga kalau di gereja kita diajarkan begini kan, kalau anak Allah itu datang, dia akan bawa kita ke sorga. Ya kan, bumi ini dihancurin, lalu kita dibawa ke sorga, kan begitu kan? Kan itu kedatangan anak manusia. Kan tadi Yesus bilang begini, zaman Nuh itu gambaran daripada kedatangan anak manusia. Nah, sekarang saya mau nanya, waktu zaman Nuh, dia dibawa dari bawah ke atas begitu. Nah, itu dia keluar dari bumi nggak? Enggak, kan dia ditaruh dalam bumi juga kan? Iya. Betul. Jadi itu yang kita suka bahas, bahwa dia keluarkan dari Israel masuk ke Kanaan. Ya, dibawa ke tempat Allah dan dibawa ada di dalam bumi. Sama seperti tubuh Kristus, kita diselamatkan, Yesus ada pada kita, dia sudah datang dan kita ada di bumi. Bukan kita diangkat keluar dari bumi, kita ada di bumi. Nah, di dalam bumi inilah terjadi, jadi mereka juga masih ada di gunung itu gitu loh Pak. Cuman kan gunung itu kan sekali lagi gambaran realita Allah yang ada dalam sorga. Tapi itu kan ada di bumi. Gunung Allah itu kan ada di bumi, bukan di luar bumi. Jadi beda sekali ajaran-ajaran mengatakan bahwa kita bumi nggak akan ada lagi, lalu baru kita bertemu dengan Allah. Justru si Nuh itu ada di bumi, bertemu dengan Allahnya itu di dalam tanda kutipnya fisiknya bumi, gitu. Bukan suatu tempat yang berbeda. Cuman ada posisi yang berbeda, yang tadinya di bawah sekarang ada di atas. Ya makanya kalau ingat seperti yang Pak CK sadarkan bahwa itu bumi ini penuh dengan dusta itu, aduh itu betul-betul kita langsung sadar gitu bahwa itu semua dibikin dusta gitu kan Pak. Termasuk tadi yang lahir baru, kedatangan Kristus dengan
ciptaan baru itu kan terjadinya tidak ada tanda-tanda, itu hanya di dalam pengertian dan iman kita saja orang percaya, nggak ada tanda lahiriah. Nggak ada. Tapi yang dusta mengajarkan bahwa itu harus seperti ini, seperti ada kejadian seperti itu baru bisa meyakinkan manusia itu sendiri. Iya. Iya, itu dia. Apalagi kalau udah ambil wahyu, kitab wahyu kan, wow jago tuh. Jago itu. Oh, anak manusia akan datang. Kenapa? Ntar kalau dicap 666, nah itu tandanya. Zaman lu nggak ada tuh cap tanda 66. Memang betul, kalau tadi dikatakan itu tubuh Kristus, betul. Itu tubuh Kristus yang mati tapi Pak. Iya. Bahtera itu gambaran tubuh Kristus yang mati. Jadi kita mati bersama Kristus, di dalam Kristus. Jadi kita mati di dalam Kristus. Jadi bahtera itu di dalam Kristus itu kita mati. Iya, betul, dan dikuburkan. Iya, jadi itu bicara gambaran kematian dan gambaran penguburan sebenarnya. Iya, siap. Oke. Tuhan, thank you. Cukup Pak. Iya. Lanjut Pak Jo. Iya, memang ketika saya juga membaca Matius 24, 38, 39 ini, Pak, sangat jelas di situ tertulis, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan. Bagaimana mungkin proses pembuatan bahtera itu ratusan tahun, 100 tahun lebih? Iya. Mereka mungkin berdialog di situ, Nuh bikin apa? Kan nggak mungkin juga Nuh bilang mau tahu aja kan gitu. Pasti kan dia kasih tahu, ada dialog di situ. Iya. Dan 100 tahun itu berproses, mereka tetap dikatakan oleh Matius, mereka tidak tahu akan sesuatu ya Pak ya. Iya. Sementara sekarang kan, wah tahu banget. Seakan-akan lebih jago dari Matius dia kan, lebih jago dari Petrus gitu kan. Memang itulah manusia kalau udah mulai ngarang-ngarang seperti ini. Kenapa hari ini kita bahas dikaitkan dengan kedatangan anak manusia? Saya melihat ini salah satu rahasia yang selama ini kita juga belum kita ungkapkan. Tapi salah satu rahasia ketika kita sudah mulai tahu hal seperti ini, akan mudah bagi kita melihat kembali mengenai akhir zaman itu, mengenai kedatangan anak manusia. Karena sudut pandangnya sudah mulai berubah begitu loh. Bukan lagi kepada hal-hal fisik, tetapi kepada Kristus. Karena akhir zaman itu kan Kristus. Kalau kita sudah fokus kepada Kristus, akan bagus bagi kita untuk berbicara akhir zaman, Kristus itu sebagai akhir daripada segalanya. Ya. Amin. Baik, Pak Agustinus mungkin ada yang mau disampaikan. Saya sih ini Pak, luar biasa. Kalau bagi saya ini pemahaman yang baru dan gambaran yang sangat berbeda dari yang saya dapat di agama ya. Jadi kita dikecilkan itu, kalau di agama saya itu dulu bahwa baptisan itu adalah simbol saya resmi menjadi anggota gereja lah, dipersih air atau keluarga saya. Lalu kemudian di gereja berikutnya diajarin bahwa ketika kita dibaptis selam itu kita mati bersama Kristus. Hampir mirip sih dengan itu, bahwa kita manusia lama kita mati, lalu kemudian waktu kita masuk ke dalam air itu diselamkan ke itu manusia lama kita yang mati. Lalu begitu kita bangun keluar dari air, itu adalah simbol dari kebangkitan kita, manusia baru kita. Itu agak mirip-mirip. Tapi apa yang Pak Yaya sampaikan tadi itu soal bahwa Nuh itu adalah gambaran baptisan kita, lalu itu ada kematian manusia lama kita, yang kemudian kebangkitan manusia itu, perahu itu gambaran manusia baru. Bagi saya ini sebuah gambaran yang luar biasa gitu loh. Itulah gambaran Kristus yang wahyuan yang kita belum pernah dapat sebelumnya. Itu aja sih kalau saya. Sangat luar biasa. Dan saya rasa Pak Agustinus bisa melihat ini keterkaitannya dengan yang mungkin yang selama ini masih jadi pertanyaan Agustinus mengenai kedatangan anak manusia kan. Ya. Jadi bisa dilihat Yesus dengan terang benderang istilahnya memberikan, kalau mau pelajari mengenai kedatangan anak manusia, lihatlah masalah Nuh ini, gitu kan? Iya. Kita bagus sekali kalau saya lihat dari situ Pak Agustinus bisa melihat bagaimana kedatangan anak manusia itu, Pak. Betul.
Ya. Ya, saya terima kasih Pak. Ini pemahaman yang baru dan luar biasa. Oke. Oke, terima kasih Pak Agustinus. Kita ada satu hal tadi yang mendapat sorotan dari pembicaraan ini atau dari beberapa hal yang menjadi perhatian dari tema kita adalah Kejadian 6 ayat 8 tadi, bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh, jelas namanya. Tidak semua orang, tapi Nuh. Nah, jadi saya tertarik tadi dengan urutan yang sudah Pak JK sampaikan, bahwa kasih karunia, iman, dan seterusnya. Mungkin itu bisa diulang ya Pak ya? Karena itu memang. Karena memang kan kita sudah tahu lah, kan kita semua tahu ada yang di dalam Kristus, ada yang di luar Kristus, kan begitu kan? Ya. Jadi kan pembagian ini kan sudah jelas. Nah, kasih karunia itu yang di dalam Kristus. Kalau yang di luar Kristus juga dapat kasih karunia, maka berarti nggak perlu dibedakan di dalam Kristus dan di luar Kristus, nggak perlu dibedakan, karena kan sama begitu. Kenapa Allah dari dulu memperlihatkan perbedaan-perbedaan, pemisahan-pemisahan, penghakiman-penghakiman? Karena itu message-nya. Message-nya itu ada yang di dalam, ada yang di luar. Itu message intinya. Nah, kita mengatakan itu semua sama, itu menghilangkan message utamanya. Menghilangkan. Makanya tadi bagus. Kenapa ada Nuh yang mendapat kasih karunia? Hanya yang mendapat kasih karunia yang masuk bahtera. Hanya yang mendapat kasih karunia yang keluar dari bahtera. Lalu orang-orang yang lain, ya nggak dapat kasih karunia lah. Ya. Kan begitu. Jadi kita bisa melihat, di situ dikatakan hanya Nuh. Itu kan cuma mempertajam aja apa yang selama ini sudah kita bahas. Kalau semua manusia dapat kasih karunia, buat apa ada perbedaan antara Injil kasih karunia dengan Injil manusia? Nggak perlu perbedaan kalau semuanya dapat. Artinya semua orang bisa beritakan Injil yang ngasih karunia itu, karena semua dapat. Ya. Bahkan kita sudah bahas tentang iman, pengharapan, dan kasih. Kenapa ada iman, pengharapan, dan kasih? Karena itu semua ada dalam Kristus. Dan untuk mengakses kasih karunia kan harus ada iman. Itu kan ada di dalam Roma 5 kan jelaskan. Melalui iman itu kita mengakses kasih karunia. Jadi kasih karunia ini tidak bisa diakses oleh manusia yang tidak punya iman. Tidak bisa, manusia itu harus punya iman untuk mengakses kasih karunia. Nah, iman itu apa? Iman itu realita Kristus yang dianugerahkan pada kita. Realita Kristus loh. Kehidupan Kristus yang real itu. Jadi itu harus dibukakan kepada kita. Nah, yang bisa dibukakan kepada siapa? Yang sudah lahir baru. Yang nggak lahir baru bagaimana, Pak? Yang nggak dapat karunia, nggak dapat iman, nggak dapat Kristus. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau orang ini mati, ya kan? Bagaimana dia bisa melihat realita orang hidup? Jadi harus dibangkitkan. Baru dia bisa melihat realita orang hidup. Sebenarnya kalau kita mau kaitkan dengan yang tadi itu dengan Nuh dan kedatangan anak manusia, justru itu kalau kita sudah punya Kristus kita bisa lihat perbedaan itu. Iya. Karena kalau kita baca di Matius itu, kalau mau baca seterusnya, ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Iya. Di Nuh itu juga begitu, Pak. Di Nuh itu air bah itu, kematian itu datang untuk semua orang. Makanya satu orang mati untuk semua orang. Tapi, nah ada tapinya nih. Ada yang diangkat, ada yang dinaikkan ke atas ke gunung Ararat, ada yang ditumbas, mati. Nah ini kita harus melihat perbedaan ini. Jadi kematian itu bukan untuk semuanya bangkit. Kematian itu untuk memisahkan. Air bah itu untuk memisahkan. Bukan air bah itu bukan untuk semuanya bangkit. Air bah itu untuk memisahkan yang mana tetap mati dan yang mana yang masuk di dalam bah. Saya rasa jelas lah. Saya nggak perlu ulang. Itu kan cuma pengulangan-pengulangan soal pemisahan. Kenapa ada pemisahan? Karena ada kasih karunia. Ya. Saya rasa itu jelas. Pemisahan itu karena kasih karunia. Baik. Oke. Pertanyaan terakhir dari Pak Simon Silverster. Mungkin ada, Pak? Pak Simon. Ini tadi yang saya tulis tadi itu
Sebenarnya saya paham sih yang dimaksud Pak JK, karena Pak JK membedakan sih antara konsepnya jelas, orang mati terus iman, orang harus hidup dalam Kristus, itu yang baru nanti bisa bangkit. Ya. Nah, pertanyaan saya begini Pak, bagi yang mengenal Kristus atau mendengarkan pengabaran tentang Kristus, punya opsi untuk memilih beriman atau tidak beriman. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendengar pengabaran tentang Kristus? Bagaimana mereka diadili atau saat kematian karena mereka belum mengenal Kristus atau tidak mendengarkan pengabaran tentang Kristus? Begitu aja Pak. Oke. Ya, semua orang kan yang lahir dari daging kan daging kan Pak. Itu kan jelas perbedaannya. Yang lahir dari daging, daging, yang lahir dari roh, roh. Berarti ada dua jenis kelahiran. Nah, semua orang yang lahir dari daging ini sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk melihat kuasa Allah. Kan Roma 1 membukakan hal itu. Bahwa dari perbuatan Allah, dari langit dan bumi aja dia lihat berarti ada Allah. Lalu dari situ dia bisa lihat perbuatan-perbuatan Allah. Punya kesempatan yang sama. Lalu bagaimana kalau mereka belum menerima Kristus? Ya mereka nggak menerima keselamatan. Itu jelas Alkitab katakan. Nah sekarang pertanyaan saya begini. Di zaman Nuh kan itu hidup di satu daerah dong. Iya kan? Iya. Di zaman Nuh kan dia hidup dalam satu daerah dong. Hanya dalam satu daerah nih. Sementara bumi kan nggak pernah berubah Pak. Dari dahulu ukurannya. Kan sama kan? Artinya ada juga dong orang-orang lain yang di tempat-tempat lain yang tidak mendengar mengenai Nuh, begitu kan? Berarti mati ya? Mati, Pak. Kan seluruh bumi mati. Intinya kan Tuhan menghapus seluruh bumi itu, karena seluruh bumi dilihat jahat. It seems it's not fair ya? Bagi kita pikir nggak fair, bagi Allah itu fairnya. Itu memang sudah. Karena begini Pak, ini kan ada perbedaan jenis. Yang jenis daging ini memang keturunan yang sudah dimatikan Allah. Jadi Allah nggak pilih kita mau lahir atau belum lahir, itu sudah dimatikan oleh Allah. Karena Kristus mati, semua manusia mati. Ya. Memang seringkali masalah itu timbul ketika kita melihat hanya dari sisi kita, Pak. Biasanya kan begitu ya. Memang kasihan, tapi kan bukan dari sisi kita harusnya kita lihat. Itu aja. Rencana Allah ya. Iya. Ketetapan Allah ya. Iya. Kira-kira begitu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Simon. Oke, baik Bapak Ibu. Jika tidak ada lagi, kita akan masuk dalam konklusi. Baik, silakan Pak JK konklusinya. Ya, jadi melihat apa yang sudah Allah peragakan. Jadi kita kan melihat yang Allah peragakan. Apa yang Allah peragakan, itulah dia punya hukum-hukum. Itulah dia punya prinsip-prinsip. Bahwa kalau kita tidak ikut mengambil bagian di dalam kematian Kristus, ketika Kristus dinyatakan kepada kita dan kita tidak ikut ambil bagian di dalam kematian Kristus itu, maka tentu saja kebinasaan yang akan terjadi pada kita. Ini yang diperagakan melalui peragaan daripada air bah itu. Allah menghapus seluruh manusia. Dan bagi mereka semua yang hidup dalam dunia ini, siapapun dia, kalau dia jenisnya Adam atau manusia, maka semua manusia itu sudah mati. Namun di sisi yang lain, Allah menawarkan bahtera itu. Jadi Allah menawarkan bahtera itu. Adakah manusia mau masuk ke dalam bahtera itu untuk apa? Untuk mengambil kematian Kristus bagi dia. Jadi perhatikan di sini, Allah mati, Yesus mati, semua manusia mati. Tapi semua manusia yang mati ini harus mengambil bagian dalam Kristus punya kematian, baru bisa mendapatkan kebangkitan. Ini perbedaannya. Semua manusia mati, saya mati. Tapi kalau saya tidak mengambil bagian dalam kematian Kristus, maka saya tetap mati. Tidak ada kebangkitan bagi saya.
Untuk saya memperoleh kebangkitan, saya harus mengambil bagian dalam kematian Kristus. Apa itu? Mati terhadap dosa. Apa itu? Mati terhadap manusia lama. Apa itu? Mati terhadap perjanjian yang lama. Mati terhadap manusia lama. Mati terhadap ciptaan yang lama. Itu kematian Kristus. Saya harus mengambil bagian situ. Itu yang dikatakan bahtera. Dia keluar dari ciptaan yang lama itu. Dia keluar dari environment yang lama itu. Dia keluar dari ruang lingkup kehidupan yang lama. Nah, inilah yang masuk ke dalam kebangkitan. Jadi sangat terbatas jumlah orangnya. Lalu di sini muncullah saat seperti tadi dikatakan oleh Pak Simon. Kelihatannya nggak fair. Iya betul. Tapi itu gambarannya. Itu yang Tuhan kasih lihat. Itu saya punya mau. Bagi manusia nggak ada pilihan. Karena kita kan bukan pencipta. Dan kita kan nggak tahu mana yang terbaik. Dan kita pun nggak tahu mana yang fair atau nggak fair. Yang kita tahu Allah itu fair. Yang kita tahu Allah itu baik. Jadi apapun yang dia buat, rancangan-rancangan, peragaan-peragaan yang dia buat, itu justru demi kebaikan kita. Itu yang disebut dengan fairnya Allah. Itu yang disebut dengan kasihnya Allah. Karena di situ bagi manusia sebenarnya sesuatu yang sangat sederhana. Dia cuma tinggal mengambil bagian masuk dalam bahtera. Apa susahnya masuk dalam bahtera? Nah, kenapa manusia tidak mau masuk dalam bahtera? Karena memang kejahatan mereka. Karena memang hatinya gelap. Jadi kita harus menyadari hal itu. Cuma tinggal satu bagian kita, hanya masuk dalam bahtera. Karena semua itu dikerjakan oleh Kristus kok. Kita mau merubah pola pikir kita. Minggu depan kita akan bahas soal pola perubahan hal itu. Masih dalam kitab Kisah Nuh. Jadi kita sudah melihat gambaran-gambaran Kristus dan saya rasa gambaran-gambaran itu memperlihatkan pada kita sesuatu yang sangat jelas. Khususnya pada malam hari ini kita kaitkan, bukan kita yang mengaitkan, tapi khususnya pada malam hari ini kita melihat Yesus mengaitkan perjalanan atau peristiwa Nuh itu dengan kedatangan anak manusia. Di sini kita makin menjadi pasti bahwa kedatangan anak manusia itu sudah terjadi dan Kristus memang sudah dalam kita. Dan kita bersyukur itu terjadi. Karena ketika air bah itu terjadi, maka ada pemisahan. Nuh, Kristus itu, gambarannya itu tidak pernah berpisah dari keluarganya. Dia masuk dalam bahtera bersama dengan mereka, dia keluar bersama-sama dengan mereka. Dan mereka ada di dalam satu kesatuan. Dia tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian pula Kristus. Dia bangkit, dan kita sebagai tubuhnya ikut bangkit, dan dia tidak pernah memisahkan dirinya, kepala dengan tubuh ini terpisah. Satu kesatuan. Saya rasa itu gambaran yang bukan cuma gambaran saja, tetapi itu betul-betul adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Itu saja dulu Pak Jo. Terima kasih Pak JK. Terima kasih. Terima kasih. Silakan.